Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawa salafuna shalihun hajabakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para sesepuh makanya khusus dan seluruh BKM Masjid Hizbut Tahfidz semua yang hadir pada pagi ini, yang berada senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat inayahnya yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kita bersalam kepada beliau dan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih berada di bulan yang mulia. Jadi kita ini berada di bulan mulia, bulan Dzulqa'dah, ya. Bulan termasuk arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu lompat bulan Rajab. Maka kita ini berada masih alhamdulillah di bulan, yaitu bulan yang mulia, arba'atul hurum. Insyaallah tanggal berapa saya? 14 ya. Kebetulan mudah-mudahan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita gunakan untuk
sesuatu yang maslahat, yang baik-baik, tentunya akan oleh pahala juga yang berlipat-lipat ganda. Karena bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bisa kerjakan, amalan yang soleh apapun kita bisa tambah ketika kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kaji satu ayat yang pendek singkat, yaitu surat Al-Qasas ayat yang ke-60 yang berkaitan dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, yang merupakan termasuk adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat di dunia ini, maka tentunya jangan sampai membuat kita ini justru membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bahas satu ayat singkat pendek, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai nasihat agar kita ini hidup di dunia dan kita tidak tertipu oleh dunia. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Jadi Allah firmankan, dan apa saja atau dan apapun utitu kalian diberi insya'in dari sesuatu, famana'ul hayatid dunya, semuanya itu tiada lain adalah kesenangan hidup di dunia, wazinatuha, dan juga perhiasannya. Dan kita diingatkan oleh Allah, wa ma indallahi, dan apapun apa saja yang di sisi Allah itu adalah khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak menggunakan akal yang sehat? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi di dalam ayat ini menerangkan nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, nikmat apa saja, wa ma utitu, bisa jadi mungkin jabatan, kekuasaan, harta, keturunan, apa saja di dunia ini, ya, disebutkan min syai'. Syai' itu maknanya adalah sesuatu yang kecil, yang remeh, yang ringan. Kita membicarakan tentang dunia ini, bahwa satu ayat ini sebetulnya menjelaskan bahwa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun di dunia ini adalah syai', sesuatu yang kecil, yang ringan, yang remeh tadi. Maka alhamdulillah ibu bapak, kita bersama-sama hadir di sini. Kita sebelum sholat subuh tadi, alhamdulillah kita bisa sholat fajar. Disebutkan rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajar itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa dunia itu kecil sekali,
ingat ternyata dengan kita itu melaksanakan 2 rakaat fajar saja itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Maka di sini bandingannya tentunya dengan akhirat tadi, di sisi Allah akhirat surga. Maka kita beruntung setiap hari bisa menjaga sholat kita. Tidak hanya sholat subuh kita jaga dengan berjamaah, tapi kita juga bisa melaksanakan sholat fajar. Sholat fajar maksudnya di sini adalah sholat yaitu sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah itu bersumpah dengan fajar, wal fajr, demi waktu fajar. Ada lagi was-subh, demi waktu subuh. Nah, ini adalah sesuatu yang istimewa di waktu fajar, di waktu subuh. Maka di sini kita beruntung, kita bisa senantiasa istiqomah berusaha, yaitu melaksanakan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh, karena itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Maka kita lihat ayatnya di sini biar kita nanti nampak jelas apa yang benar kalau dunia itu memang kecil, ringan, sesuatu yang remeh. Bisa dilihat dari ayat ini Allah berfirman wa ma utitu, dan apa saja atau dan apapun utitu diberikan kepada kalian min syai'in, dari sesuatu. Di dalam ayat ini yaitu disebutkan kata utitum, artinya diberikan kepada kalian. Ibu bapak, kalau biasanya sesuatu yang diberikan itu biasanya sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai. Yang kita berikan kepada orang lain, maaf, itu biasanya yang bernilai atau tidak bernilai. Kalau diberikan kepada orang lain itu biasanya bernilai atau tidak bernilai. Kalau maaf, ibu punya apa, kira-kira diberikan orang lain? Makanya biasanya sesuatu itu diberikan kepada orang karena apa? Gak bernilai. Makanya di sini disebutkan wa ma utitu, apa saja yang diberikan, berarti apa? Memang tidak bernilai. Kalau sesuatu istimewa gak mungkin diberikan kepada orang lain. Mana ada sesuatu yang istimewa diberikan orang? Sesuatu itu diberikan kepada orang lain karena apa? Bisa jadi tadi memang dianya sudah gak begitu gunakan. Punya kendaraan ini, wah, ini kendaraan sudah gak biasa dipakai. Ada yang baru, akhirnya apa? Diberikan kepada orang lain. Maka biasanya sesuatu itu yang diberikan adalah sesuatu yang sudah tidak bernilai, yang remeh, yang kecil, yang ringan, sehingga diberikan kepada orang lain. Maka disebutkan di dalam ayat ini wa ma utitu, apapun saja, apa saja yang diberikan, kalian diberi, itu adalah sesuatu yang ringan, yang kecil, yang remeh. Dan ayat ini kalau kita cermati lebih dalam lagi, wa ma utitu, apapun saja yang diberikan kepada kalian, sesuatu apa saja. Yang memberi pun tidak menyebutkan, yang memberi siapa di sini? Kan tidak ada yang disebutkan. Ayatnya menyebutkan apa saja yang kalian diberi dari sesuatu. Yang memberikan tidak disebutkan dalam ayat ini. Dan kita sebutnya bisa juga memahami yang memberikan ini Allah. Tapi Allah nggak mau menampakkan di sini. Bisa saja ayatnya seumpama saya nggak diberi,
Wa ma atainakum, tahu kan itu yang memberi, dan apa saja yang kami berikan kepada kalian. Ataina, ayat ini tadi wa ma utitum. Jadi yang memberi pun tidak nampak. Ini namanya dalam bahasa Arab disebut majhul, jadi tidak diketahui, atau namanya pasif, bentuk pasif. Jadi bukan makhluk, bukan aktif. Maka bisa saja diganti wa ma atainakum, tapi di sini ayatnya bukan wa ma atainakum, wa ma utitum. Wa ma utitum, apa saja yang diberikan kepada kalian. Ini menunjukkan juga kalau sesuatu itu remeh, kecil, ringan, maka apa? Yang memberi pun tidak mau menampakkan diri, karena sesuatu itu remeh. Kalau bapak ibu memberikan sesuatu yang istimewa, contoh memberikan hadiah rumah yang baru, harganya miliaran, kira-kira yang memberi hadir ya, kira-kira itu oh pakai hadir. Hadir kenapa? Apa? Pemberiannya istimewa, yang sangat bernilai, istimewa. Tapi ketika ada seseorang memberikan sesuatu yang remeh, yang kecil ringan, memberi orang 2.000, paling-paling apa, kalau disebut-sebut malu juga itu. Kalau disebut malu juga. Memberi orang 2.000 biasanya apa? Wah, ditutup-tutupi cuma 2.000, remeh, kecil, sesuatu yang tidak bernilai sehingga tidak mau disebut. Kayak ada orang nyumbang di masjid, kalau sumbangannya kecil, masukin ke kotak amalnya, maunya apa? Enggak diketahui orang, tutup begini kecil itu. Tapi kalau banyak yang dimasukkan, merah semuanya. Wah, beda lagi juga itu. Bisa juga pengennya dilihat oleh orang. Maka di dalam ayat ini Allah tidak menampakkan diri dalam firman-Nya, wa ma utitu, dan apapun saja yang diberikan kepada kalian. Allah tidak menyebutkan kami berikan kepada kalian. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang remeh, yang kecil, yang ringan, sehingga Allah tidak mau menampakkan diri. Maka Allah berkata wa ma utitu. Ditambah lagi di sini ayatnya, yaitu ada kata syai'. Syai' itu maknanya sesuatu yang ringan, yang kecil, yang remeh, itu bahasa Arab syai', ringan. Jadi apapun saja yang diberikan oleh Allah, ya, dunia ini adalah ringan, remeh, kecil, syai'. Namanya makna syai' itu adalah sesuatu yang ringan. Sudah ada kata-kata syai', di depannya ditambah lagi min syai'. Nah, min itu maknanya bagian. Min itu maknanya bagian. Sudah kecil, remeh, ringan, dibagi-bagi lagi, itu min syai'. Memang dunia kan dibagi-bagi kan, bukan untuk satu orang. Wa ma utitum min syai', ada kata-kata min. Maka Bapak Ibu, kalau kita sholat, ya, sholat itu yang kita lakukan rokaatnya banyak, tapi terus kita tidak langsung sekaligus salam, maka niatnya dikasih min, bagian. Nah, saya contohkan ibu bapak seumpama ini, ya. Ibu bapak tadi malam sholat witir. Kalau sholat witir berapa rakaat Bapak biasanya? Saya itu witirnya biasanya cuma 1.
Saya itu witir itu satu. Sayyidina Utsman itu senang witir 1 rakaat. Kenapa? 1 rakaat tapi menghatamkan Quran. Satu rakaat hatam. Dari Al-Baqarah hatam 1 rakaat berdiri. Merasa nikmat di dalam sholat bisa sampai hatam 1 rakaat. Ada sholat witir itu dia kerjakan 1 rakaat. Ada yang dikerjakan 3 rakaat. Sampai berapa sholat witir itu paling banyak? 11 rakaat boleh. Tapi jangan sampai 11 rakaat 1 kali salam, bingung juga kita ngitungnya. Yang biasanya ada itu apa? 3 rakaat sekali salam. Ada juga yang 3 rakaat tapi apa? 2 salam tambah 1. Ya? Makanya kalau kita 2 kali salam, 2 dulu, baru 1 salam. Niatnya di sini seharusnya yang benar ditambahin min. Kalau kita bahasa Arab ya, usolli sunnatan minal witri. Nah, gitu. Kalau diterjemahkan pas, aku sholat ya, bagian daripada ganjil. Min itu bagian, witri ganjil. Rakaat ini 2 rakaat. Kalau nggak ditambahin min ya diartikan nggak enak. Aku sholat ganjil 2 rakaat. Sholat ganjil kok 2 rakaat? 2 itu genap. 2 itu kan genap itu. Kecuali kalau 3 sekali bos, nggak usah dikasih min, kan jelas ganjil. Usolli sunnatal witri raka'atin mustaqbilan, kan begitu kan? Tapi kalau dia yang dilakukan 2 dulu, berarti kan genap itu. Makanya sebutannya ditambahin min yang benar. Usolli sunnatan minal witri. Nah, min ditambahin al witri pakai ta, bukan pakai tok ya. Nah, kalau witir itu pakai ta, maknanya ganjil. Nanti ketupat Idul Fitri nanti ya. Minal witri. Innallaha witra fa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah senang terhadap yang ganjil. Nah, sholat witir itu disukai oleh Allah. Maka ada yang 1 rakaat silakan, ada yang 3 rakaat sekali salam, ada yang 3 rakaat kadang 2 kali salam. Maka kalau biar enak diterjemahkan tadi, usolli aku sholat minal witri, bagian daripada ganjil, karena artinya witir itu ganjil. Tapi kalau tidak dikasih min kan, aku sholat ya ganjil. Ganjil kok 2 rakaat, ini kok 2 rakaat. Jadi diartikan gak enak. Maka di sini ada kata-kata min, maksudnya apa? Bagian. Jadi dunia itu sudah kecil, sudah remeh, sudah ringan, dibagi-bagi lagi. Wa ma utitu min syai'. Habis itu sudah dibagi-bagi, dunia ini ingat ibu, bapak, sudah remeh, sudah kecil, sudah ringan, sudah dibagi-bagi. Nanti pun di yaumil kiamat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, sudah kecil dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau sesuatu yang besar dimintai pertanggungjawaban enak. Ini disebutkan dunia ini kan kecil bandingkan dengan akhirat, dan masih dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita bahas ayat ini kaitannya apa? Jangan kita tertipu oleh dunia. Dunia itu kecil, remeh, ringan, dan nanti ingat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga di dalam Al-Quran ini Bapak, ada 2 hal yang disesali oleh manusia. Apa 2 hal itu? 1 harta, yang kedua jabatan. Loh, orang punya harta kok ternyata nanti maaf sekali.
punya jabatan, punya kekuasaan, kok malah menyesal di sini. Maka di dalam surat Al-Haqqah, ada surat Al-Haqqah, Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Nanti kalau sampai ayat yang ke-28 bunyinya ma aghna anni maliyah. Yang ke-29 halaka anni sultaniyah. Al-Haqqah itu surat yang ke-69. Ma aghna anni maliyah. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya anni bagiku maliyah, hartaku. Ternyata nanti ada orang yang menyesal tentang harta nanti di akhirat. Halaka anni sultaniyah, telah binasa, telah lenyap, telah hilang anni dariku sultaniyah, kekuasaan atau jabatan. Ini kaitannya dengan dunia tadi. Jabatan juga dunia, ya, harta juga dunia. Kenapa disebutkan orang-orang yang diberikan dunia, orang-orang yang mereka diberikan harta atau jabatan, dia berteriak, celaka kami, kenapa saya diberikan harta yang banyak, kenapa saya diberikan kekuasaan, kenapa saya memiliki kekuasaan, berteriak. Maka kembali tadi, kenapa? Karena semua yang diberikan oleh Allah kepada kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan kalau ibu bapak sering dengar hadis, antara orang yang miskin dengan orang yang kaya, yang kaya itu yang benar-benar kaya itu, ya, punya istana dan lain kaya itu, yang kaya pasti seperti itu. Perbedaannya orang miskin dengan orang kaya itu masuk surganya bedanya berapa? Wa huwa khamsumi'ati amin, 500 tahun. Jadi kalau orang miskin sudah masuk di surga, orang yang kaya masih ditahan 500 tahun. Kenapa tadi? Semua pemberian Allah yang diberikan kepadanya masih disoal terlebih dahulu. Walaupun bisa jadi yang kaya itu surganya bisa ditingkatannya lebih tinggi daripada yang miskin, tapi masuk surganya lebih duluan yang miskin. Ya, Bapak Ibu kalau mau naik pesawat, kalau nggak bawa apa-apa, apa yang mau dicek? Apa yang mau ditanya? Nggak ada yang ditanya. Katanya kalau bawaannya banyak, ini itu ya pastilah banyak pertanyaan juga. Maka kita kaitannya dengan dunia ini, semua nanti akan disoal oleh Allah, ditanya oleh Allah. Dan ketika kita bicara dengan harta dan jabatan, karena ini kalau di dalam terjemahan Mas Bapak hitung ini dikasih dalam kurung, ada jabatan, ada kekayaan, ada keturunan. Kekaitannya dengan harta berbeda, pertanyaan harta dengan yang lainnya. Kalau kita mempunyai umur, diberikan umur oleh Allah, an umrihi fima afna, umurmu itu kau gunakan untuk apa? Tadi gitu kan pertanyaan. Satu saja. Ketika umur pertanyaannya satu. Demikian pula min syababi an syababi, ketika dikasih oleh Allah di masa muda kita, ya, fima ablad, gunakan untuk apa ketika kita di masa muda kita, digunakan untuk apa? Tapi kita ketika sampai kepada harta, an mali, harta, apa pertanyaan Allah? Satu, fi mahtasaba, dari mana engkau dapat? Ini nanti disoal oleh Allah, ditanya oleh Allah.
Satu, dari mana engkau mendapatkan harta. Yang kedua, ila aina anfaq. Ila aina, kemana kalian belanjakan, kemana kalian gunakan. Jadi kalau harta pertanyaannya dua, dari mana didapat dan kemana digunakan. Ini beda. Walaupun bisa jadi kita mendapatkan 100% halal, clear 100% halal, bukan setelah itu selesai, tidak. Terus digunakan dulu untuk apa? Jadi disinilah beratnya, yaitu kita diberikan oleh Allah dunia. Pertanyaannya ada dua tadi. Dengan cara apa dia mendapatkan dan digunakan untuk apa? Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Khaffah tadi disebutkan ma'aghna anni maliyah. Ma'aghna, tidak ada guna, tidak ada manfaatnya bagiku maliyah. Maliyah itu maknanya adalah harta. Halaka anni sultaniyah, telah lenyaplah, telah binasalah dariku sultaniyah, yaitu kekuasaan. Jadi harta, kekuasaan, ini yang menjadi penyesalan di akhirat kelak. Ini kalau kita bahas dari kata maliyah, ini juga menarik juga ya Bapak. Maliyah, sebetulnya bahasa Arabnya hartaku itu nggak perlu dikasih hari ujungnya. Mali itu artinya sudah hartaku itu ya. Sultani itu artinya yaitu kekuasaan. Tapi kenapa Allah tambahin di ujungnya ada maliyah, sultaniyah? Ini namanya tanbih, untuk biar kita itu kaget, ada kejut. Nah, itu. Makanya apa? Bahasa Arabnya alarm itu munabih, alarm. Kita kalau mau tidur kan suka pasang alarm, munabih lonceng, biar kaget kita terus bangun. Makanya sebagai tanbih ditambahi di ujungnya. Dan sebetulnya tanbih itu kebiasaannya bukan di akhir, di depan sebetulnya. Contoh, ini bahasa Arabnya itu sebetulnya dari ini, terus ditambahi hadza. Ini sebagai tanbih. Hadza ini. Ulai ditambahi haulai. Ini ada tambahan tanbih namanya. Tapi di sini apa? Tambahan haknya bukan di depan tapi di belakang. Mali, hartaku, tapi ditambah maliyah, hartaku. Sultaniyah, kekuasaanku. Ternyata ini kalau dipahami dari bangunan kata ini sebetulnya ada isyaratnya juga ya. Isyarat apa? Maliyah, harta. Sultaniyah, kekuasaan. Maka apabila kita diberikan harta, diberikan kekuasaan, ini ada yaitu tanbihnya, itu mengisyaratkan kepada kita, apabila kalian gunakan waktu di dunia itu akan maslahat, bermanfaat. Tapi ketika kalian tidak gunakan dan kalian hanya menyesal di akhirat nanti, maka penyesalan di akhirat itu tidak ada gunanya. Penyesalan yang tidak berguna, penyesalan di akhirat nanti tidak ada gunanya. Makanya haknya ditaruh di belakang sebagai isyarat. Apabila kalian terkejut, kalian kaget luar biasanya tentang harta dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak, maka ketika dia itu kagetnya, terkejutnya di akhirat, tak ada gunanya. Maka sebutan maliyah hanya ditaruh di belakang, bukan hamali tapi maliyah. Ini isyarat. Sehingga kalau ibu bapak baca di dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 ya,
Kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah harta, bagaimana caranya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian rizkimu sebelum datangnya kematian. Kalau sudah mati baru pengen berinfak, sudah tak ada gunanya penyesalan seperti itu. Keinginan seperti itu tak ada gunanya lagi. Lalu dia hanya berkata, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Ketika ajalnya datang, dia pengen, ya Tuhan, tolong Engkau akhirkan kematianku sejenak saja, sebentar saja. Pengen apa dia? Pengen umrah, pengen haji, pengen sholat. Sebutannya bukan pengen sholat, pengen haji, pengen umrah, bukan. Fa'asodako, pengen sedekah. Fa'asodako wa'akum minas sholih, pengen menjadi orang-orang kelompok orang yang sholih. Inilah penyesalan. Maka saya sebutkan tadi, harta, jabatan ini termasuk dua hal yang nanti disesali oleh manusia kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Tapi kalau bisa menggunakan dengan baik, bisa juga dengan harta itulah menjadikan orang itu pertama kali akan masuk di dalam surga. Dengan jabatan itu pula nanti pun akan menjadikan dia juga akan menjadi orang yang istimewa masuk di dalam surga. Ketika berada di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ada hadis yang menyebutkan ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di akhirat di padang mahsyar. Yang pertama siapa itu? Imamun adilun, imam yang adil. Namanya pemimpin yang adil. Tapi apabila ada pemimpin yang tidak adil sehingga rakyatnya itu susah, rakyatnya rusak, rakyatnya ini sesat, ya, ini juga Allah ancam ini. Maka nanti siksanya itu akan dilipat-lipatkan oleh Allah bagi pemimpin. Ketika rakyat itu sesat, yang disalahkan siapa? Pemimpin. Makanya kalau kita baca di dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang mau akhir, ayat ke-67 dan 68, ini doanya orang-orang yang sesat. Rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami, Rabbana innana ata'na, kami itu mentaati sadatana, pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, maka kami tersesat seperti ini dari jalan yang benar. Tersesatnya gara-gara ikuti pemimpin yang sesat. Sehingga diteruskan ayat yang ke-68-nya surat Al-Ahzab ini, Rabbana atihim difaini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, Rabbana atihim, timpakanlah kepada mereka para pemimpin-pemimpin yang membuat rakyat tersesat tadi, difaini 2 kali lipat atau berkali-kali lipat, wal anhum, dan azablah mereka dengan azab yang lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka pemimpin tanggung jawab. Ibu bapak, kalau saya ngomong pemimpin, jangan terus mesti memimpin jadi pemimpin mungkin gubernur apa presiden. Maaf, kita sendiri itu juga pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga kita. Kalau kita punya anak gak kita didik, ibu bapak, nanti di akhirat protes itu anak itu.
Rabbana innana, jadi Rabbana, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami itu mentaati ibu kami, ayah kami, sehingga kami tersesat seperti ini. Ya, bisa jadi itu. Karena apa? Kita sebagai orang tua memimpin dalam rumah tangga kita. Nah, terus anak, apabila anak itu tersesat karena tidak kita didik, beda kalau sudah kita didik ya tidak mau, ya tidak mau. Tapi kalau kita kewajiban kita sudah kita kerjakan, selesai. Tapi kalau tidak, anak itu tersesat, nanti akan berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, atihim difain, timpakan kepada mereka difain 2 kali lipat minal adabi, dari azab, wal adu laknan kabir, dan laknat yang besar. Kalau anak yang sesat gara-gara orang tua seumpamanya disiksanya 1000 tahun, maka anak akan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tersesat gara-gara orang tua. Maka inginnya anak apa? Orang tua itu disiksa 2000 tahun, kalau disebutkan difain 2 kali lipatnya. Kalau 1000 tahun kan 2 kali lipatnya 2000 tahun. Maka kita ingat bahwa kita semuanya juga pemimpin. Tapi kalau kita bisa bijaksana, menjadi pemimpin yang maslahat, membuat anak-anak kita menjadi maslahat, bisa juga akan menjadikan yaitu masuk surga terlebih dahulu, mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, yang adalah penyesalan. Maka kembali dalam ayat ini bahwa Allah berikan dunia apa saja itu adalah nikmat yang kecil, nikmat yang remeh, nikmat yang ringan. Maka disebutkan famata'ul hayatid dunia, yaitu kesenangan hidup di dunia. Mata artinya kesenangan yang sifatnya sementara. Sehingga di dalam Al-Quran dibandingkan, ada mata. Kalau dunia mata sementara, lawannya kekal. Kekal itu di dalam Al-Quran juga disebut dengan koror. Koror itu kekal. Disebutkan sebagaimana dalam surat Ghafir. Surat Ghafir itu sama dengan surat Al-Mu'min. Jadi kalau saya ibu bapak, saya ngomong Ghafir itu kan gak ada, berarti Al-Mu'min. Nah, bukan Al-Mu'minun ya, Al-Mu'min. Surat yang ke-40, surat Al-Mu'min atau Ghafir. Di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir tadi ada ayat yang ke-39, ya qaumi innama hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya dunia itu adalah kesenangan hidup mata, dan sesungguhnya akhirat adalah hiya darul qarar, negeri yang kekal. Qarar maknanya kekal. Jadi mata pun lawannya qarar. Ada mata lawannya khair. Mata artinya yaitu dunia ini sementara, maka lawannya adalah yang khair, yang baik. Atau hayat dunia, dunianya mempunyai makna dekat, sementara lawannya makanya khair atau kekal. Kalau dunia tidak kekal, akhirat kekal. Mata. Famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, dan perhiasannya, perhiasan. Kita semua insya Allah paham. Apabila ada sesuatu itu kok dihias, sesuatu kok dihias, biasanya apa? Sesuatu itu belum bagus. Kenapa ada orang berhias? Karena belum bagus. Kalau orang yang cantik nggak perlu dihias. Sudah cantik apa yang dihias? Biasanya dihias apa? Karena tidak bagus, tidak cantik, makanya dihias. Maka dunia ini sebetulnya apa? Jadi tidak bagus tadi. Disebutkan buruk tadi, tidak bagus. Sehingga siapapun yang mengejar dunia nanti,
pasti mereka akan menjadi orang-orang yang senantiasa menyesal kalau hanya yang dikejar dengan dunia. Jadi yang diingin hanya dunia sampai apa? Dia ibadah pun karena dunia tadi pengen dipuji aja. Sampai disebutkan oleh Sayyidina Utsman, man tarokat dunia ahabbahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah. Maksudnya apa di sini? Kalau ada orang meninggalkan dunia, maksudnya tidak ingin dipuji, dia itu berbuat apapun. Sholat gak ingin pujian, bukan karena riya. Nah, ini akan disukai oleh Allah. Tapi kalau orang berbuat di dunia ini, pengennya jadi mendapatkan pujian di dunia ini apa? Allah tidak suka seperti itu. Sehingga disebutkan man tarokat dunia ahabbahullah. Orang yang meninggalkan dunia alias meninggalkan yaitu sifat riya dan ingin dipuji orang, Allah itu paling suka. Sehingga sering kita sebutkan ikhlas itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bukan untuk dunia tapi ada untuk Allah, murni untuk Allah, ikhlas. Wa man tarakal dzunub, dan barang siapa yang meninggalkan dosa, ahabbahul malaikah. Malaikat senang. Ya, malaikat senang. Jadi kalau ada orang berbuat baik meninggalkan dosa-dosa itu, malaikat suka yang seperti itu. Disukai oleh malaikat. Ahabbahul malaikah. Kalau teruskan lagi ada 3 ini. Wa man hasama ta'am. Wa man hasama, yaitu barang siapa yang meninggalkan toma itu maknanya rakus, orang yang rakus. Wa man hasama ta'am, barang siapa yang meninggalkan sifat rakus, sifat tamak, anil muslimin ahabbahul muslimun. Pasti apa? Disenangi oleh orang-orang lain. Senang manusia kalau ada orang yang tidak mau. Maka di dalam ayat ini Allah sebutkan yaitu wazinatuha, bahwa dunia itu adalah buruk maka dihiaslah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat ini wa ma indallahi khairu wa abqa, dan apapun saja di sisi Allah itu khairun, lebih bagus, wa abqa, dan lebih kekal. Akhirat itulah lebih bagus kalau dibandingkan dunia ini. Sudah bagus dan kekal. Tapi kalau dunia ini sudah ringan, sudah kecil, sudah remeh, sementara. Sementara. Tapi kalau akhirat ini adalah sudah bagus, ya. Selain bagus apa? Selama-lamanya. Maka sehingga apabila ada orang memilih dunia, ya, yang cuma sementara ini, ibaratnya begini soalnya. Oh, ini dunia seperti rumah. Rumah ini terbuat cuma dari batu bata jelek. Terus kita tinggalnya cuma sementara. Tapi akhirat itu sudah bagus dan selama-lamanya. Mau pilih mana nih? Kok ada milih dunia yang sudah buruk, jelek, kecil, ringan, yang sementara? Maka di ujung ayatnya afala taqil. Apa nggak menggunakan akal yang sehat itu? Apa nggak mikir? Maka tentunya orang-orang yang senantiasa menggunakan iman pasti dia akan memilih sesuatu yang baik dan yang kekal, yaitu akhirat. Maka disebutkan wa ma indallahi khairu wa abqa. Ingat di sisi Allah itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka mudah-mudahan insyaallah dengan satu ayat ini kita pahami secara mendalam. Mudah-mudahan insyaallah kita yang diberikan nikmat dunia ini kita gunakan yaitu untuk mengejar akhirat. Karena akhirat itulah yang lebih baik dan lebih bagus, yang lebih kekal atau yang mempunyai sifat bakok, kekal selama-lamanya.
Kurangnya mohon maaf. Kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.